Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, setelah kemarin drama-drama terkait hoax pertarungan Shimo Haiha, pada video kali ini saya akan membahas terkait manga one shot spin-off Shimo Haiha, yaitu Guns and Valinta, yang menceritakan perang dingin 100 hari Shimo Haiha. Jadi seperti apakah kisah dan kehebatan Shimo Haiha dalam manga ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka pada saat rapat setelah Uni Soviet mengalahkan beberapa negara. Di tanggal 30 November 1936, Uni Soviet berencana untuk menyerang Finlandia dengan menaklukkan kota Karelia dengan melakukan negosiasi agar Finlandia menyerahkan kota tersebut. Namun sayang, dalam negosiasi tersebut, Finlandia menolak. Maka dari itu, dengan demikian, jenderal tertinggi Uni Soviet, yaitu Joseph Stalin, memerintahkan sekitar 1 juta pasukan untuk ditempatkan di perbatasan Finlandia, guna untuk membantai dan memerangi Finlandia. Setelah itu, pada tanggal 21 Desember 1939 di perbatasan Sungai Kola, Finlandia. Di titik itu akan mengalami 100 hari perang dingin dan terlihat sekitar 4.000 pasukan dari Uni Soviet datang, namun yang datang dari pasukan Finlandia hanya berjumlah 1 orang. Dan pada saat pasukan Uni Soviet yang berjumlah 10 orang melakukan perjalanan mereka mengeluh karena merasa dingin yang begitu parah. Dan pada saat mereka lengah, tiba-tiba saja sebuah tembakan dilesatkan, yang mana tembakan tersebut mengenai salah satu prajurit. Melihat kejadian tersebut, sontak membuat para prajurit Uni Soviet panik karena mereka tidak tahu dari mana arah tembakannya berasal. Yang mana dengan tembakan terakhir, 10 prajurit Uni Soviet dibantai habis dan pelakunya adalah Kompi ke-6 Resimen ke-34, Divisi ke-12, Kapten Cadangan Pasukan Pertama Finlandia, yaitu Shimo Haiha. Setelah itu, di markas Finlandia, para tentara Finlandia termasuk Shimo Haiha sedang merayakan keberhasilan Shimo Haiha, yang mana berhasil mengalahkan 10 orang prajurit Uni Soviet hanya dengan 10 peluru secara beruntun. Komandan Shimo Haiha pun menyuruh Shimo untuk minum dengannya dengan memanggil Shimona, yaitu sebutan untuk Shimo Haiha. Namun pada saat diajak minum banyak, Shimo Haiha terlihat menolaknya dan wajahnya begitu flat. Lalu pada saat Shimo Haiha akan lewat, tak sengaja prajurit yang lain menyenggolnya, dan itu membuat sedikit Shimo marah. Lalu Shimo memutuskan untuk berpatroli di malam hari dan keluar membawa senjatanya, yaitu KP-28. Pada saat itu, Shimo tidak sengaja meninggalkan skupnya, sehingga salah satu rekan mengingatkan untuk membawa skup. Tetapi Shimo Haiha berkata tidak masalah. Kemudian, pada saat Shimo keluar, Shimo bernafas dengan mengeluarkan hembusan asap karena cuaca yang begitu dingin. Oleh karena itu, Shimo Haiha mengambil segenggam salju, memakannya agar hembusan nafasnya tidak terlalu mencolok. Kemudian bersiap di sebuah pohon dan mengintai para prajurit Uni Soviet. Pada saat itu, benar saja, prajurit Uni Soviet sedang mengintai juga dan mencari tim infeksi yang dibunuh oleh Shimo Haiha. Dan pada saat mereka tiba, mereka heran mengapa tidak ada prajurit infeksi yang diutus oleh mereka. Dan tiba-tiba mereka melihat hal aneh, di mana ada seonggok salju yang mencurigakan seperti seseorang yang bersembunyi di baliknya. Tanpa pikir panjang, para prajurit langsung mendatangi salju tersebut yang ternyata itu adalah mayat dari rekannya yang merupakan jebakan Shimo Haiha. Lalu, tak lama setelah itu, para prajurit Uni Soviet ditembak tepat di kepala, yang membuat mereka semua panik. Lalu terlihat Shimo Haiha yang begitu fokus menembaki mereka, karena dalam pikir Shimo Haiha, mereka bukanlah manusia, melainkan rusa raksasa. Setelah itu, panel berpindah ke masa lalu Shimo Haiha, di mana Shimo Haiha dipuji oleh sang ayah atas kepiawaiannya berburu dan menangkap rusa besar. Namun dibalik itu, karena usianya yang semakin tua, namun tinggi badannya yang tak seimbang, mentok di 152 cm. Shimo Haiha dibully habis-habisan oleh masyarakat, dipukuli, hingga dihakimi bahwa Shimo Haiha tidak akan pernah diterima menjadi bagian dari tentara Finlandia.
Kemudian, tak jauh dari situ, ada salah satu orang tentara Uni Soviet yang menyadari Simo Hai-ha dengan menggunakan teropong dan berkata, "Sulit dipercaya, dia tidak menggunakan scope dan menembaki kita dari jarak 100 meter. Tunggu dulu, apakah dia hanya satu orang?" Setelah itu, Simo Hai-ha pun menyadarinya dan langsung menembak tentara tersebut. Mendengar tembakan, teman Simo Hai-ha, Giv, panik dan berkata, "Berhenti!" Namun sang komandan berbicara, "Hah, tunggu dulu, jangan panik Giv, sudah kukatakan dia akan baik-baik saja." Yang ternyata, dalam waktu singkat, Simo Hai-ha berhasil membantai satu peloton Uni Soviet berjumlah 25 orang hanya dalam waktu beberapa menit saja. Lalu, pada tanggal 15 Januari 1940, hari ke-63 sebelum Perang Dingin, terlihat Giv dan Simo Hai-ha yang sedang berbincang. Giv bertanya, "Apakah kapten akan ke jembatan penjaga? Kalau begitu, mengapa kita tidak ke sana saja bersama?" Simo Hai-ha menjawab, "Baiklah." Lalu pada saat di perjalanan, Giv bertanya, "Kapten, apa kapten adalah utusan dari Tuhan?" Mendengar hal tersebut, Simo Hai-ha terkaget dan langsung menyemburkan airnya. Kemudian, Giv memperlihatkan foto istrinya yang tengah hamil dengan berkata, "Tujuanku mengikuti perang adalah demi keluargaku agar merasa nyaman. Dan kapten, mengapa kau menjadi tentara?" Simo Hai-ha menjawab, "Tidak ada alasan besar untuk melindungi orang lain. Aku hanya melakukan untuk diriku sendiri. Aku baru saja selesai latihan bela diri dan langsung turun kemari." Namun pada saat Simo Hai-ha merendahkan dirinya, Giv malah berbalik menyemangati Simo Hai-ha. Karena bagi dirinya Simo Hai-ha adalah sosok yang luar biasa yang pernah ia temui. Oleh karena itu, Giv sangat hormat sekaligus kagum sehingga Giv meminta bantuan Simo Hai-ha agar dirinya kembali menjadi lebih kuat. Lalu, pada tanggal 22 Februari 1940, pasukan Uni Soviet mulai merencanakan pengepungan terhadap pasukan Finlandia yang akan dilakukan di Sungai Kola. Kemudian setelah itu, pada tanggal 25 Februari 1940, hari pertama pertempuran Jembatan Kola, terjadi peperangan yang begitu dahsyat antara tentara Uni Soviet melawan tentara Finlandia. Namun, pada saat di tengah pertempuran, tiba-tiba saja Simo Hai-ha seperti oleng dan nampak kelelahan, sehingga dia hampir pingsan. Semua orang panik melihat Simo, namun Simo mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dan pada saat itu juga, Giv menyuruh Simo untuk beristirahat, namun sayang Simo Hai-ha menolaknya dan melanjutkan pertempuran. Lalu pada tanggal 28 Februari 1940, pada saat itu juga di mana Giv mendapatkan surat bahwa istrinya telah melahirkan seorang anak. Lalu semua prajurit yang mendengar hal tersebut bergembira sekaligus terharu kecuali satu orang, yaitu Simo Hai-ha. Yang mana Simo langsung keluar dan siap untuk berpatroli kembali. Pada saat itu juga sang komandan melihat Simo keluar lalu menyusulnya. Dan pada saat di luar, komandan berkata, "Simuna, kau belum istirahat sama sekali." Simo menjawab, "Aku tidak apa-apa." Mendengar jawaban Simo Hai-ha, komandan berkata, "Hei, apakah kau masih menganggap dirimu adalah kurcaci yang lemah? Hei, asalkan kau tahu, alasan kami semua masih hidup sampai sekarang adalah berkat perjuanganmu. Kau sudah membunuh ratusan pasukan musuh sendirian dan memaksa mundur pasukan Uni Soviet dari garis pertahanan mereka. Berapa banyak teman-teman yang sudah kau selamatkan? Kenapa kau tidak menyadarinya, Simo Hai-ha? Banggalah pada dirimu sendiri, Simuna. Jika kau sudah mengerti, sekarang makanlah yang banyak dan cepatlah tidur. Kau itu bawahanku yang penting." Simo Hai-ha yang mendengar hal tersebut langsung terharu dan mengucapkan terima kasih kepada komandannya. Setelah itu, pada tanggal 6 Maret 1940, peperangan di Kola bagian kedua. Di sana, Kapten mulai mendeklarasikan dan menyemangati para pasukan Finlandia agar tidak takut dan tidak gentar terhadap pasukan Uni Soviet, karena mereka akan memperjuangkan tanah mereka. Lalu, Kapten menggunakan provokasi prajurit bayangan Simo Hai-ha yang dijuluki sebagai The White Death, sang dewa kematian yang akan menumpas seluruh pasukan Uni Soviet. Dan mulailah pertempuran. Pada saat di pertempuran, Simo Hai-ha mengeluarkan senjata baru, yaitu senapan mesin ringan Suimo KP-31, yang kemudian ia gunakan untuk menembaki pasukan musuh. Lalu, semua prajurit pun terkaget akan kekuatan Simo Hai-ha. Tak tinggal diam, prajurit Uni Soviet mulai memasukkan sebuah tank baja ke medan pertempuran. Prajurit Finlandia yang melihat itu mulai panik karena tank mulai datang ke tempat mereka.
Beda halnya dengan Shimohaiha yang santai dan langsung mengganti senjatanya dengan senapan yang biasa ia gunakan, lalu mengarahkannya pada tank tersebut. Kemudian dengan jarak 100 meter, Shimohaiha membidik dan menembak tank yang mana sasarannya adalah lubang basoka tank tersebut, yang membuat tank itu terkena tembakan dan meledak seketika dalam satu tembakan saja. Semua orang yang melihat itu sangat kagum akan kekuatan Shimohaiha. Namun, pada saat Shimohaiha akan mengakhiri perang tersebut, tiba-tiba Shimohaiha melihat dan melirik ke arah lain, yang mana Giff berhasil ditangkap oleh pasukan Uni Soviet dan akan ditembak di tempat. Melihat kejadian tersebut, Shimohaiha mulai dilema karena pasukan Uni Soviet yang ia bidik mulai menyadari Shimohaiha. Wah, dalam dilema ini, Shimohaiha harus berpikir dengan cepat agar tidak membuat kesalahan. Hingga pada akhirnya, Shimohaiha lebih memilih menyelamatkan temannya daripada dirinya sendiri dengan menembak pasukan Uni Soviet yang menodong temannya. Dan dengan waktu bersamaan juga, Shimohaiha tertembak, tembakan di bagian rahangnya, yang membuat dia langsung terluka dan tak sadarkan diri jatuh dari tebing. Orang-orang pun yang melihat itu langsung panik dan menghampiri Shimuna. Namun, pasukan Uni Soviet berhasil melarikan diri. Lalu setelah itu panel memperlihatkan sebuah mimpi masa lalu Shimohaiha, di mana dia dipanggil oleh ibunya sebagai si kecil Haiha. Ibunya berkata, "Jangan pernah ragu, jika kau adalah seorang pria, jangan melihat ke belakang. Kau punya sesuatu yang tidak seorang pun bisa mengalahkanmu." Shimohaiha pun menjawab, "Baik, aku akan melakukan yang terbaik. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku. Aku tidak akan kalah dari siapapun." Dan setelah itu, pada akhirnya Shimohaiha pun tersadar dari komanya. Yang terlihat semua orang senang atas kejadian tersebut, karena dengan pengorbanan Shimohaiha, sebuah perundingan telah disepakati, di mana pihak Uni Soviet melakukan perdamaian dengan Finlandia dan mengakhiri perang dengan mereka. Di sini Shimohaiha berhasil menyelamatkan negara dan juga sahabat-sahabatnya. Dia dikenal sebagai The White Date, seorang yang berhasil menyelamatkan teman dan juga negaranya, dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga One Shot spin-off Shimohaiha yang berjudul Guns and Valinta, yang menceritakan perjuangan Shimohaiha untuk melindungi negara dan juga sahabat seperjuangannya. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan manga ini? Apakah seru? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!